Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bahas tentang wali sanga ya. Wali berasal dari bahasa Arab yang artinya pembela, teman dekat atau pemimpin. Oke, sanga. Kemudian wali sanga berarti 9 wali yang merupakan pelopor pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa. Oke, siapa saja wali sanga? Mari kita bahas secara ringkas ya. Biografi wali sanga. Para wali biasa disebut dengan kata sunan ya. Sunan itu bahasa Jawa bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ya sunan, jamaknya sunatun sunan. Tapi di sini maksudnya adalah bahasa Jawa, gelar. Dari kata suhun, kasuhun, sinuhun yang artinya apa? Yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala atau bermakna paduka yang mulia. Lanjut. Gelar sunan adalah gelar raja-raja Mataram, Surakarta. Oke. Lanjut. Ini para wali ini dengan sabar sedikit demi sedikit memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam unsur-unsur budaya lama yang sudah berkembang. Jadi dipadukannya. Perjuangan wali nyaris tanpa konflik ya, karena para wali sangat hanus dalam mengajar masyarakat dilakukan dengan cara damai. Lanjut. Sekarang saya Maulana Malik Ibrahim. Ya. Ini berasal dari Turki. Menurut versi lain dari Persia. Ya. Beliau adalah ahli tata negara, nasihat penasihat raja, guru para pangeran. Ya. Ini ya. Beliau adalah cucunya Nabi Muhammad, keturunan Nabi ya. Lalu ini bermukim di Gresik ya, menyiarkan Islam di Gresik. Wafat juga di Gresik. Beliau dianggap sebagai penyiar Islam pertama di Jawa, sehingga dianggap sebagai ayahnya para wali. Oke, lanjut. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ya, ini adalah cucunya Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarqandi menikahi putrinya Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Tapi kemudian Raden Rahmat pergi ke Jawa, tujuannya ke Majapahit. Nah, ya, ini ya. Sebelum ke Majapahit singgah di Tuban, mengislamkan tokoh-tokoh Tuban seperti Ki Wiro Sarojo dan Ki Bangkuning, sehingga kemudian masyarakat Tuban pada masuk Islam. Wafat di Ampel ya, makamnya di komplek Masjid Ampel Surabaya. Lanjut, yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dari Dewi Chandrawati. Ahli ilmu kalam dan ahli tauhid. Belajar di Samudra Pasai Aceh, setelah pulang mendirikan pondok di daerah Tuban. Ya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1925, makamnya di Tuban. Lanjut. Sekarang Sunan Kalijaga. Ya. Nama kecilnya Nandi Syahid, ayahnya bernama Tumenggung Wilatekta, keturunan Ranggalawe. Ini seorang pembesar kerajaan Majapahit ya. Ibunya Dewi Nawangrum. Kalijaga, ini wali asli orang Jawa. Kalijaga berasal dari kata kodi dan zaka. Kemudian orang Jawa ngomong wali jaga. Artinya pelaksana dan pembersih. Jadi kalijaga artinya pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian dan kebersihan. Beliau meninggal di Jawa Tengah, makamnya di Kadinangu, Demak sana. Yang kelima Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Ya. Ini adalah putranya Maulana Ishak, ibunya Dewi Sekar Dedu, putrinya Raja Belambangan. Ya, ini masih iparnya Raden Patah, Sultan Demak pertama. Masa kecilnya diasuh oleh seorang kaya raya, wanita kaya raya ini ya, Gede Maloka atau ya Tandes. Setelah dewasa belajar di Pondok Sunan Ampel ya, Ampel Dental. Nah, kemudian dalam perjalanan haji ke Mekah dengan Sunan Bonang sehingga di Samudra Pasai, Aceh sana menimba ilmu
keimanan dan tasawuf sehingga mendapat ilmu laduni dan bergelar Raden Ainul Yakin ya. Meninggal pada abad 16, makamnya di Bukit Giri Gresik. Yang keenam, Sunan Derajat atau Raden Kasim. Ini adalah putra Sunan Ampel dari Dewi Chandrawati. Oke, singkat saja. Ini punya saudara Sunan Derajat, istrinya bernama Desopiah, putrinya Sunan Gunung Jati. Beliau adalah menantunya Sunan Gunung Jati. Lanjut yang kedua, Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Ya. Dijuluki ini ya, ini Raden Undung atau ambil haji ya, sebab pernah memimpin haji. Dijuluki juga waliul ilmi karena sangat alim ilmu agama. Juga dijuluki seorang pujangga yang cerdas ya. Dipercaya oleh Sultan Demak sebagai panglima, kemudian menjadi bupati Kudus ya, dan seorang ulama Kudus dan menjadi wali Kudus ya. Oke, wafat di Kudus, makamnya di komplek Masjid Menara Kudus. Lanjut yang ke-8, Sunan Muria. Ini adalah putranya Sunan Kalijaga. Berdakwah di Bukit Muria, di Gunung Muria ya. Panggilannya Raden Prawoto masa kecilnya. Oke. Dakwahnya mirip dengan ayahnya. Ya, ini ya. Ibarat mengambil ikan tidak sampai ke roh airnya. Ini metodenya ya. Jadi dakwahnya bagus. Makamnya di Bukit Muria, Kudus sana ya. Yang terakhir Sunan Gunung Jati atau Sari Bidayatullah. Nama aslinya Sari Bidayatullah. Ya. Beliau menyebarkan Islam di daerah Jawa Barat ya. Dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Wah, ini wali dan raja. Oke. Namanya banyak, ada Fatahillah ya, ada Nurullah. Ada lagi Syekh Ibnu Maulana. Tapi terkenal dengan Sunan Gunung Jati. Berasal dari Pasai. Nah, tapi karena di Pasai itu dikuasai Portugis, beliau ke Mekah. Setelah ke Mekah, pulang lagi tapi langsung ke Demak ya. Langsung ke Demak nih. Dan menjadi istrinya dan memperistri adiknya Sultan Trenggana. Ini Sultan Demak. Nah, atas dukungan Sultan Trenggana, beliau pergi ke Banten mendirikan pemukiman Islam dan mendirikan kerajaan Banten ya di sana. Nah, kemudian berhasil mengusir Portugis ya. Nah, setelah kemenangannya dengan Portugis, Nurullah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jakarta. Sunda Kelapa itu Jakarta ya, sekarang Jakarta. Di Banten, beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin menjadi Raja Banten. Nah, itu putranya ya. Wafat di Cirebon, ya makamnya di Wukir Sabta Pangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Oke. Nah, itu ya sekitar sesuai sangat singkat saja. Semoga bermanfaat. Silakan dibaca, disimak ulang. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.